Yo, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar CorelDRAW. Untuk sesi ini kita akan bahas tentang penggunaan Pick Tools, Shape Tools, dan Zoom Tools. Ya, kita mulai saja dengan dokumen baru. Dokumen baru misalkan kita kasih nama filenya itu latihan. Oke, ukuran kertasnya letter. Primary colornya CMYK dan resolusinya 300. Oke. Ya. Kemudian kita mulai dengan membuat rectangle ya di sini seperti ini ya, misalkan ukurannya kita buat 10 kali 10 cm ya. Kemudian fungsi dari pick tool yang pertama yaitu, nah kita aktifkan dulu pick toolnya, kita ke atas ya, ke atas ini pakai mouse nya. Fungsi pertama itu untuk menggeser-geser kiri kanan seperti itu. Ya, fungsi kedua yaitu untuk memperbesar, memperkecil. Caranya seperti ini. Ya. Kalau misalkan ingin bentuknya tetap sama namun ukuran yang berbeda, ya gunakanlah yang di pojok-pojok seperti ini. Maka bentuknya akan sama namun ukurannya berbeda. Tapi kalau umpamanya kita buat di atas diperkecil seperti ini, tuh maka bentuknya jadi gepeng. Atau kalau ada samping pun sama, bentuknya akan jadi gepeng. Ya, itu fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memutar atau rotasi. Cara memutar gimana? Nah, sekarang gini dulu nih. Kalau misalkan saya klik di sembarang tempat nih di luar kotak ini, maka tampilan propertinya adalah atau tampilan properti halaman. Ya, kalau misalkan kita klik kotaknya, maka tampilan sini adalah tampilan properti dari kotak atau rectangle ini. Nah, kemudian cara memutarnya bagaimana? Nah, kita klik kotaknya, objeknya atau rectangle-nya, kemudian klik sekali lagi, jadi kliknya 2 kali, kemudian baru kita bisa putar-putar seperti ini. Putar seperti ini. Caranya gimana? Dengan mengubah sudut-sudutnya nih, geser kiri kanannya sudut-sudutnya. Nah, kalau misalkan ini pusat rotasinya atau sumbunya kita pindah ke sini, nah maka perputarannya akan seperti ini. Nah, ya, kita lihat sebentar. Nah, kalau yang di tengah ini fungsinya apa? Fungsinya adalah seperti ini nih. Jadi memiringkan gambar. Memiringkan gambar. Ya. Itu, kemudian itu mungkin fungsi dari pick tools. Kemudian ada lagi nih fungsi dari pick tool itu, misalkan kita ingin buat ini jadi apa ya, di huruf ya, karena kita tuliskan A, B, C. Fungsi pick toolnya sama saja sih sebetulnya ya. Nah, jadi untuk memperbesar tulisan atau font atau huruf pun sama ya. Kalau kita perbesar perkecil di atas ya jadinya gepeng seperti ini gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah shape tools di bawah ini, shape tool atau F10. Fungsinya bagaimana fungsinya? Nah, kita klik shape tool. Kalau misalkan kita tarik ujung yang di pojok ini ke kiri atau ke kanan, maka yang terjadi adalah bentuknya menjadi rounded seperti ini. Ukurannya yang ini. Kalau misalkan roundnya 1 cm, cukup diatur di salah satu saja, nanti akan berubah semua. Kenapa bisa berubah semua? Karena ininya terkunci. Ya. Kalau misalkan ini kita buat 1 0, maka 1 0, maka 3-3-nya ini akan menjadi 0. Namun kalau misalkan ininya dibuka kuncinya, saya akan ubah di sini, maka yang berubah itu hanya 1. Tuh. Ya. Kalau kunci lagi, maka akan berubah semuanya. Kalau misalkan dalam kondisi terkunci, kemudian akan dirubah salah satu sudut saja, tekan CTRL, kemudian ini kita geser seperti ini. Jadi kalau seperti ini, hanya salah satu sudut saja. Ya, baik. Itu fungsi shape tools yang pertama. Shape tools yang kedua adalah untuk mengubah bentuk ini ke bentuk yang lain. Nah, karena ini bentuknya masih rectangle, ketika kita ingin rubah dia bentuknya menjadi shape tools. Oh iya, satu lagi belum. Ini tadi rounded ya. Ada lagi satu sebelahnya itu adalah scallop nih, scallop. Ya, kalau kita klik scallop, maka bentuknya akan seperti ini. Kalau tadi cembung, sekarang jadi cekung. Ya, fungsinya sama, kalau kita tekan CTRL dia akan hanya salah satu saja yang berubah. Gitu. Nah, sebelahnya lagi adalah chamfered ya. Bentuknya seperti ini.
ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin merubah ini menjadi bentuk bebas, ya kita harus rubah rectangle ini menjadi curve. Caranya kita klik rectangle-nya, kita klik objek, kemudian kita pilih convert to curve. Nah, sekarang kalau kita pilih shape tools, maka dia berubah bentuk menjadi seperti ini. Kalau tadi kan bisa rounded atau scallop ya, sekarang bisa berubah menjadi bentuk yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita ingin buat bulat atau curve juga bisa. Ini kita klik aja misalkan di bagian sini yang kita buat bulatnya. Kemudian kita klik convert to curve. Nah, ini bisa kita buat bulat seperti ini. Ya. Pengaturan bulatnya bisa kita atur sedemikian rupa. Ya, oke, itu yang shape tools. Kemudian kalau di text shape tools itu seperti apa? Misalkan ini contoh penggunaan shape tool. Nah, Bapak akan buat teks seperti ini. Kalau teks itu seperti apa nanti penggunaannya? Jadi kalau misalkan teks itu kita gunakan shape tools. Kalau ke sebelah kanan, biar digeser ke sebelah kanan dia akan renggang. Kalau digeser ke sebelah kiri dia akan rapat. Kalau digeser ke bawah dia akan renggang. Kalau digeser ke atas dia akan rapat. Ya, itu contoh penggunaan shape tools untuk teks. Lalu sekarang berikutnya yaitu zoom tools. Zoom tool itu fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Misalkan gini, kita ingin memperbesar area sini nih. Besar tampilan area sini. Caranya tinggal klik zoom tool, kemudian ini kita blok seperti ini nih. Bagian ini seperti ini, diklik kiri tahan, kemudian lepas. Nah, maka ini akan ngezoom di bagian yang sudah kita blok tadi. Kalau ingin balik lagi kita klik kanan. Nah, kadang-kadang suka terjadi nih ketika kita ngezoom terlalu dekat gitu ya, kita bingung ini mana ya ini gambarnya gitu ya. Kalau seperti ini kita balikin lagi saja, boleh diklik kanan terus-terusan atau boleh langsung ke sini supaya cepat zoom to page. Maka dia akan kembali lagi ke tampilan satu halaman seperti ini. Oke, ya itu fungsi dari zoom. Sekarang terakhir color atau warna. Saya akan buatkan lagi di sini rectangle. Ya, di sebelah kanan ini ada color ya, color palette warna gitu. Misalkan kita ingin warnai kotak ini menjadi warna merah, kita tinggal klik kiri di sini, maka isinya atau fillnya menjadi warna merah. Misalkan di sini warna hijau, warna kuning dan seterusnya. Ya. Nah sebaliknya kalau misalkan kita di sini ingin memberikan warna di garisnya, ini ada garis atau stroke ya. Kita balik lagi ke sini ke palet warna, kemudian kita klik kanan. Kalau tadi klik kiri untuk fillnya, kalau klik kanan itu untuk garisnya atau stroke-nya. Ini. Kalau ingin dihilangkan berarti ya tinggal dihilangkan saja garisnya tuh. Seperti itu. Demikian juga isinya. Kalau misalkan isinya ingin dihilangkan ya tinggal dihilangkan aja seperti ini. Ya itu mungkin untuk sesi kali ini ya. Selanjutnya kalau misalkan ingin disimpan filenya, tinggal kita klik file, kemudian save as atau save saja. Udah kita simpan sebagai latihan, namanya latihan CDR namanya. Klik save. Ya, maka file kita sudah tersimpan. Ya itu saja mungkin. Ya sampai jumpa di lain kesempatan.